ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bu. Ya. Udah 2 segmen kita lewatin. Jadi udah jelas belum? Ya. Jelas aja. Apaan? Baik, sekarang saya mau kasih kesempatan buat ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya dengan guru-guru kita. Sudah ada Ustadz Zaki Mirza dan juga Al-Mukarram Ustadz Nawawi. Silakan yang mau bertanya atau mau curhat angkat tangannya. Ya, yang mau curhat mana? Waduh, banyak banget nih, banyak banget masalahnya kayaknya ya. Silakan deh Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat berkaitan dengan masalah ahad. Sebentar, nama siapa? Aduh, buru-buru aja. Nama saya Bu Maisaroh. Ibu Maisaroh. Dari Majelis Taklim Mak Nurmi. Oh gitu. Pondok Cabe Ilir. Tinggal di mana Bu? Tinggal di Pondok Cabe. Udah berapa lama tinggal Pondok Cabe? Udah 60 tahun. Masya Allah. Dari pohon cabenya masih segini ya? Silakan Bu Maisaroh. Mau curhat apa, Fadal? Ini Ustadz, mungkin menurut kita ada seorang guru yang menurut kita punya ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak sehingga jadi panutan buat kita. Tapi di saat dia berbicara kepada murid-muridnya atau yang mungkin anggapan dia orang biasa lah gitu ya. Jadi bahasanya nggak terkontrol, bahasanya nggak enak didengar, bahasanya tuh asal nyuruh seenaknya lah gitu. Jadi karena ngerasa mungkin dia lebih tinggi, anggapan kita juga seperti itu. Jadi manut aja, walaupun hati kita nggak seneng apa yang diucapkan nama dia. Tapi karena kita ngerasa dia guru kita, itu kan, dia pinter. Jadi hati kita asa mendongkol. Ya. Hati kita nggak enak gitu nerima apa yang dia ucapkan. Tapi waktu dia ngomong, kitanya gimana? Kitanya ya yang ngerirep gitu tuh. Iya ya, aja gitu ya. ngerirep kitanya. Abisnya kenapa? Kita menghormati ya. Kita menghormati dia seorang guru. Tapi nyuruhnya itu bahasanya nggak enak karena ngerasa kita ini kan orang biasa. Dia kan orang guru. Ya ilmunya banyak. Jadi kitanya ngikut aja, walaupun hati kita terasa ngedongkol. Nah, ini sifat kita, sikap kita nih gimana nih? Apa yang begini kita ikutin apa kagak? Oh, ya gitu. habisnya begitu. Lah ya. Iya. Emang bentar Bu, saya mau tanya sama Ibu. Kejadiannya kapan? Iya, waktu itu yang gitu. Mana orangnya? Ada nggak di mari? Kagak dateng. Kagak dateng. Rumahnya di mana? Sono, di Grogol. Ya udah, itu pertanyaannya. Itu saja pertanyaan saya Ustaz. Perlu diikuti atau tidak? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nawawi, silakan. Mama kok dijabarin begitu udah. Pokoknya saya pengen nyamber juga jadinya. Silakan Fadal. Baik Ibu, luar biasa curhatannya ini. Ya Masya Allah. Kalau saya prinsipnya ambil yang baik, buang yang jelek. Jadi ketika kemudian kita melihat ada yang baik darinya, maka kita ikutin. Tapi ketika ada yang buruk, maka jangan diikutin. Kalau saya simpel seperti itu. Mungkin Ustadz Zaki nanti lebih. Silakan Ustadz Zaki Mirza, Fadal. Kalau ada yang kayak gitu karena gini, maaf ya Ustadz ya. Ini Ibu kayaknya nahannya udah lama banget ya Bu ya. Emosinya sampai kerasa gitu ke saya. Bener, dari hati banget ya. Nah iya, bawahnya juga kita pengen tahu orang yang mana jadinya. Bener. Iya, itu. Gak enak, dia kan guru katanya. Jadi yang dongkol tuh hati kita ya. Kita. Ibu aja kali.
Ya izin ya guru ya. Jadi sebenarnya sih gini Bu, kita kalau ngomong sama bocah TK kan ada bahasanya. Betul nggak? Nang ning ning nang ningu. Kita cadel-cadelin udah emam lon kan gitu ya. Ngomong sama bocah SD lain lagi. Sama yang udah gedean ABG lain lagi. Sama yang udah dewasa lain lagi. Ngomong sama nenek-nenek lain lagi caranya. Kudu banyak nekep-nekep hidung kan. Namanya bawa minyak gosok gitu. Jadi baginda Rasulullah itu ngajarin sama kita satu akhlak dari bagaimana cara menyampaikan sesuatu secara lisan. Khatibun nas biqadri uqulihim. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Kalau ngomong sama orang kita kudu pandai ngukur nih Bu. Oh ini bocah SD. Jangan diomongin masalah politik. Agak paham. Oh ini bocah TK. Berarti kita ngomongin permen sama mainan aja dah. Orang berilmu itu dan berakhlak dia tidak ingin menampakkan bahwa dia merasa lebih dari yang lain. Likulli maqalin maqamun walikulli maqamin maqalun. Setiap perkataan ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Ya itulah kenapa kita kudu banyak belajar ngaji supaya beragama ini kan harus cerdas Bu. Jangan sampai kita merasa beragama akhirnya seolah-olah kita lebih pinter. Kalau kata almarhum Uje dulu penyakit paling repot itu penyakit merasa. Merasa bener, merasa pinter, betul nggak? Banyak nggak orang yang sholatnya rajin tapi merasa pinternya juga rajin, banyak ya? Banyak. Jadi yang paling berat itu ada bahasa empati, tahu nggak empati Bu? Bagaimana kita memposisikan diri, rasa di posisi orang lain. Maka silaturrahim itu bahasa Indonesianya banyak, ada yang menerjemahkan sambung rasa. Sambung rasa itu gimana kita ikut nyambungin rasa nih. Oh kalau orang sedih kita harus ikut sedih. Ada orang susah kita harus juga ikut ngerasa susah. Ada orang seneng kita juga kudu ngerasa seneng. Makanya ciri-ciri penyakit hati gampang banget dah. Seneng lihat orang lain susah lihat orang lain senang. Tuh kalau pengalaman mah paham udah. Jadi Ustadz kalau misalnya kita nih maksudnya mau ditajemin lagi nih Ustadz. Jadi kalau ada guru yang kayak begitu maaf ya atau orang yang dianggap tokoh lah ya. Karena dia udah sepuh, udah umur, senior, punya ilmu. Gimana dong cara ngingetinnya? Atau perlu nggak kita nyampein apa yang ada di perasaan kita? Karena mungkin bisa jadi yang ngerasain itu bukan cuman satu orang itu aja tapi juga orang lain. Gimana cara ngingetinnya? Gitu supaya nggak kesinggung juga gitu ya Bu ya. Nah, boleh nggak kita ngomong gitu ke beliau? Silakan. Ya tetap ada akhlak Bu, ada cara apalagi sama guru kalau masih bisa melalui istrinya gitu ya. Terus jangan depan umum. Salah satu ciri akhlak yang mulia itu dia tidak membuka aib orang lain di depan umum. Ibu jangan sampai negor guru juga depan orang. Pak Ustadz agak boleh begitu Pak Ustadz. Nah itu namanya ibu julid lagi kalau begitu ya. Ya kalau ada bininya ya lewat bininya gitu guru ya. Mana tahu kan ibu kenal sama bininya. Sampein. Tapi kalau udah ketemu emak bukan ngomongin ustadznya doang udah. Ya. Iya segala tetangga yang kawin lagi udah diomongin lagi. Masya Allah baik makasih banyak Ustadz. Bu. Yang mau nanya siapa angkat tangannya? Iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz. Namanya siapa? Nanya aja. Namanya Erna dari Talim An-Nurmiyah. Oke Bu Erna silakan pertanyaannya. Deketin mic-nya. Memasuki tahun baru 2025, apakah ada amalan atau doa untuk tahun baru ini? Ya. Bagaimana menyikapinya tuh? Maksudnya gimana Bu? Maksudnya amalan untuk 2025 supaya apa di 2025? Ibu minta doa supaya apa 2025? Kepinginnya apa? Ada amalan atau doa untuk tahun baru 2025? Iya. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Iya. Ibu harapannya 2025 mau apa?
Apa mic-nya deketin? Lebih baik Pak Ustadz. Oh gitu. Amalannya apa supaya tahun 2025 lebih baik? Ya. Baik apanya? Ya semuanya. Oh gitu. Oh, iya. Baik banyak baiknya ntar ya. Silakan Ustadz Fadol. Mungkin pertama Ustadz Zaki Mirza, selanjutnya Ustadz. Ya silakan. Siap. Aneh bagian kulitnya aja dah nanti biar beliau ini. Ya semua doa dalam bentuk kebaikan sih sebagai muslim ya nggak cuma di awal tahun. Jadi seolah-olah atau di akhir tahun. Seolah-olah kita minta sama Allah kebaikan cuma di ujung tahun doang. Ya nggak Bu? Harusnya kan tiap hari, tiap menit, tiap detik kita selalu meminta maaf atas kesalahan dan memperbaiki segala kesalahan kita. Yang mesti dibenahin adalah akhlak pikiran, akhlak lisan dan akhlak perbuatan. Kan begitu menjelang tahun baru. Doanya ya banyak Ibu. Amalan Ibu mau minta yang apa nih? Misalnya untuk keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Tapi minimal tahun baru ini daripada diisi dengan hal-hal yang gak bermanfaat, mending kita banyak muhasabah. Walaupun ini bukan tahun baru kita, tapi paling tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Lanjut Guru Fadol. Ya, percis apa yang disampaikan Ustadz Zaki Mirza bahwa doa itu tidak hanya di penghujung tahun, tetapi kita sebagai hamba mesti tahu diri bahwa kita wajib berdoa bahkan setiap hari, setiap saat, setiap detik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di tahun baru tahun 2025 ini, bagaimana kemudian kita bermuhasabah diri, memperbaiki diri kita agar bisa lebih baik di tahun yang akan datang. Kalau tahun kemarin kita masih banyak melakukan dosa, tahun depan kita upayakan kalau belum bisa sepenuhnya kita hilangkan sedikit demi sedikit, mulai dari sekarang nih, mulai dari detik ini kita mulai hilangkan sedikit demi sedikit agar tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu. Ya Allah. Bu, udah kejawab? Udah jadi lebih baik belum? Orang Islam atau orang beriman, orang beragama itu ya merasa dekat dengan Tuhannya setiap detik, setiap hembusan nafas. Makanya jadi kalau doa nggak perlu nunggu setahun sekali, nggak perlu nunggu pergantian tahun. Setiap hari, setiap waktu mengingat Allah, lidah kita basah dengan zikir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Betul apa betul? Bu, Bu, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.